Pemirsa, untuk membahas perkembangan kasus serta hasil apa sebenarnya yang akan didapatkan dari sidang perdana kasus tragedi Kanjuruhan pada hari ini, sudah terhubung langsung dengan mantan anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan, Akmal Marhali. Selamat pagi, Pak Akmal. Selamat pagi, Naila. Ya, Pak Akmal, sejauh ini bagaimana Anda melihat? Kita bahas dulu dari perkembangan kasus tragedi Kanjuruhan dari awal ya hingga sidang perdana yang akan dilaksanakan pada hari ini. Anda melihatnya sebagai dari mantan anggota TGIPF ini seperti apa? Ya, yang pertama ya seperti apa yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud MD 2 minggu lalu gitu kan, sebagai sebuah kesimpulan bahwa proses penyidikan dan juga pemberkasan hukum kasus tragedi Kanjuruhan ini berjalan lamban ya, sehingga kemudian pemerintah merasa perlu untuk mengingatkan kembali bahwa kasus ini harus segera disidangkan dan juga harus segera didapatkan keputusan secepat-cepatnya agar memberikan ketenangan kepada masyarakat, khususnya kepada para korban tragedi Kanjuruhan, baik itu korban meninggal dunia maupun korban luka-luka, bahkan korban psikologi akibat tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 ini. Nah, kalau bicara orang per orang misalnya secara pribadi, karena Tim Gabungan Independen Pencari Fakta ini kan sudah selesai tugasnya sejak 4 November 2022. Jadi harusnya gitu kan, sidang atau penyelesaian kasus Kanjuruhan ini ada tim khusus yang melakukan penyidikan. Kalau saya mengusulkan misalnya pemerintah harusnya bisa membuat perpu, peraturan pengganti undang-undang, untuk membentuk tim independen penyidik agar kasus ini bisa berjalan dengan cepat, dan ini dibolehkan secara hukum ya, karena berdasarkan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 39 tahun 2009 itu dibolehkan untuk membentuk sebuah badan khusus untuk menyelesaikan kasus khusus yang menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, kita berharap bahwa kasus ini tidak selesai kepada 5 tersangka. Karena ini merupakan kasus yang mendapatkan perhatian publik, harusnya penyidik juga jangan menunggu sampai kasus ini disidangkan, tapi terus berproses untuk mengembangkan kasus, sehingga kemudian mereka-mereka yang secara kasat mata bersalah juga mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jangan sampai kemudian ada yang luput dari hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum dalam kaitannya Lex Sportiva Football Family atau hukum di ranah sepak bolanya. Sebagai contoh misalnya, mereka yang invasi ke dalam lapangan itu juga harusnya terkena hukum, baik itu hukum Football Family maupun hukum pidana, karena ini menjadi pemicu terjadinya kasus Kanjuruhan. Yang melemparkan flare ke dalam lapangan sebagai provokator itu juga perlu kemudian dimintai keterangan. Ditambah misalnya mereka yang melakukan pengerusakan fasilitas umum seperti membakar mobil kepolisian, kemudian juga melakukan pemukulan dalam tragedi Kanjuruhan, mereka juga harus dijatuhkan hukuman atau dikenai hukuman. Jangan sampai kemudian luput sehingga dianggap hal yang biasa oleh masyarakat dan dijadikan justifikasi oleh masyarakat. Apalagi sekarang misalnya sepak bolanya sudah jalan, jangan sampai kemudian nanti ada yang melakukan pengerusakan fasilitas umum karena kecewa hasil pertandingan sepak bola, kemudian mereka menyatakan bahwa mereka tidak berhak dihukum. Kenapa? Karena kasus Kanjuruhan saja yang menjadi perhatian publik tidak dihukum tuh orang yang melakukan pembakaran fasilitas, pengerusakan fasilitas umum, orang yang membakar fasilitas atau mobil kendaraan polisi tidak dihukum. Nah, hal-hal yang semacam ini yang menjadi PR para penyidik untuk bisa menuntaskan kasus ini secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, bahkan jangan sampai ada yang luput dari sanksi hukum, karena ini akan menjadi presiden buruk buat penegakan hukum di Indonesia. Oke, Pak Akmal, ini yang dituntut oleh para supporter dan juga Aremania serta korban dan keluarga korban ini adalah rasa keadilan begitu. Nah, dengan adanya sidang perdana seperti ini, kasus tragedi Kanjuruhan ini apakah sudah cukup mengungkap atau memberikan keadilan kepada korban maupun keluarga korban tragedi Kanjuruhan? Tapi yang Anda katakan juga tadi ini tidak selesai pada 5 tersangka namun sudah masuk ke persidangan, seperti apa pandangan Anda? Ya, kalau bicara misalnya suka tidak suka, kecewa tidak kecewa, ini menjadi sangat subjektif ya, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Misalnya kalau dalam proses hukum, kawan-kawan di
tim Tatak misalnya, tim advokasi tragedi Kanjuruhan ini sangat kecewa dengan proses hukum yang terjadi ya, apalagi pasal-pasal yang didakwakan. Karena mereka berharap pasalnya adalah pasal pembunuhan, tapi yang kemudian masuk ke majelis hukum misalnya atau ke pengadilan adalah pasal 359 dan 360 karena kelalaian dan kealpaan yang hukuman maksimalnya 5 tahun kurungan penjara. Nah, menurut saya yang paling penting saat ini adalah bagaimana proses hukumnya benar-benar cepat dijalankan sehingga kemudian para penuntut umum begitu juga dengan para pengacara bisa kemudian merekonstruksinya semua di dalam sidang sehingga bisa jadi ada pasal-pasal tambahan yang bisa dimasukkan, termasuk di dalamnya misalnya masyarakat meminta bahwa tragedi Kanjuruhan ini menjadi pelanggaran HAM berat, misalnya ini yang ramai menjadi wacana di masyarakat. Dan saya pikir wacana-wacana ini penting buat kemudian diketahui oleh masyarakat. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa jangan sampai proses hukumnya luput atau lalai sehingga kita dialihkan dengan debat soal hukum, debat soal kasus Kanjuruhan ini sebagai HAM berat dan HAM ringan, tapi kita lupa bahwa proses hukumnya tidak berjalan. Karena itu kita semua harus memantau kasus ini secara baik dan secara menyeluruh sehingga kemudian kita tetap bisa memberikan kritik dan otokritik terhadap proses yang berjalan. Nah, karena itu, karena misalnya kasus Kanjuruhan ini sidangnya terbatas, alangkah baiknya misalnya pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya yang melakukan siaran langsung saja proses hukum tragedi Kanjuruhan agar bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat sepak bola Indonesia dan masyarakat umum seperti halnya kasus Sambo sehingga mereka semua bisa menilai sejauh mana sih proses hukum ini berjalan di rel yang benar atau mungkin ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan yang bisa dijadikan koreksi terhadap jalannya sidang kasus tragedi Kanjuruhan ini. Oke, Pak Akmal, kita kembali lagi ke temuan dari TGIPF ya pada saat itu melakukan pengusutan. Ini ada informasi dari pihak Komnas HAM gitu yang menyebut bahwa ternyata sebetulnya terdapat pelanggaran ya antara FIFA dan PSSI dalam perjanjian kerjasamanya. Di antaranya PSSI melanggar regulasinya sendiri, misalnya pelibatan PHH Brimob dan atribut kelengkapannya. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, seperti yang sudah disampaikan di rekomendasi TGIPF bahwa ini pelanggaran karena tidak sinkronnya antara regulasi FIFA Safety and Security Stadium yang menjadi rujukan PSSI dalam mengamankan pertandingan sepak bola dengan regulasi atau aturan kepolisian terkait pengendalian massa yang dalam jumlah banyak dalam sebuah kegiatan masyarakat. Nah, ini juga kemudian harusnya menjadi pijakan ya dalam proses penyidikan kasus Kanjuruhan. Bahkan kita berharap sejatinya hasil temuan TGIPF bersama dengan rekomendasi-rekomendasinya itu harusnya bisa jadikan barang bukti dalam proses persidangan ini sehingga kemudian tidak terlalu sulit buat penyidik untuk mengembangkan kasus. Nah, terkait misalnya kasus tidak sinkronnya antara aturan sepak bola dengan aturan hukum negara terkait dengan pengendalian massa, ini kan harusnya juga bisa dikembangkan sebagai sebuah kesalahan hukum yang harusnya ya bisa menambah tersangka, misalnya siapa sih pengambil kebijakan terhadap pelaksanaan FIFA Safety and Security Stadium misalnya adalah match komisioner. Match komisioner kan bisa kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan dan dikembangkan kasusnya. Begitu juga misal di pihak kepolisian, siapa sih yang kemudian bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin pertandingan dan apakah sudah sesuai dengan juklak pihak kepolisian terkait dengan pertandingan sepak bola, bagaimana aturan-aturan soal penjualan tiket dan sebagainya, korporasi tiket dan sebagainya yang sehingga membuat penonton membludak bahkan over kapasitas Stadion Kanjuruhan. Nah, hal-hal semacam ini kan seharusnya juga menjadi pegangan dari para penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Tapi faktanya kan itu tidak dikembangkan, bahkan ada orang yang kemudian sudah 60 hari disidik tapi kemudian akhirnya harus dibebaskan berdasarkan KUHP pasal 20 karena tidak memenuhi syarat berkat tidak lengkap. Nah, ini kan kerja yang tidak profesional buat pihak penyidik gitu kan. Di mana orang 60 hari disidik dan kemudian diinterogasi
tapi sampai 60 hari tidak lengkap. Apa saja yang dilakukan oleh penyidik sehingga kemudian tidak bisa melengkapi berkas. Nah, problem-problem ini yang harusnya jadi koreksi pihak penyidik, apalagi penyidik ini kan polisi dan ada kaitan pula kasus Kanjuruhan ini dengan sejumlah polisi yang melakukan kelalaian dan kesalahan. Jangan sampai kemudian istilahnya jeruk makan jeruk sehingga tidak kemudian dikerjakan secara proporsional dan proporsional, tidak presisi. Nah, ini juga akan mencoreng nama baik Kapolri Republik Indonesia. Baik, Mas Akmal, tidak hanya 5 tersangka yang disidangkan, kalau tadi Anda katakan seperti itu, lantas siapa-siapa lagi sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal ini dan apa yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah, Kementerian Pemuda Olahraga untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban tragedi Kanjuruhan? Ya, yang paling simpel seperti yang saya katakan tadi, misalnya siapa yang melakukan pengerusakan fasilitas umum, ini kan ada KUHP-nya juga yang pasal 170 gitu kan, yang menyatakan bahwa orang yang melakukan pengerusakan fasilitas umum bisa dikenai hukuman sanksi pidana. Nah, ini kan tidak boleh luput juga. Dan misalnya siapa yang melakukan invasi pertama ke dalam lapangan, siapa yang melakukan provokasi, bahkan siapa yang melakukan penembakan ke lapangan, gas air mata, ini kan sebenarnya bisa dikenakan hukum pidana. Kenapa? Karena sejatinya tidak proporsional dan tidak profesional ya. Dalam lingkup yang terbatas, dalam ruangan lapangan bola 110 kali 80 meter, kemudian dengan luas stadion yang juga terbatas, tapi sampai ditembakkan 80 gas air mata. Artinya secara logika ini tidak masuk akal kalau kemudian tujuannya untuk menghalau massa atau meminta massa tidak masuk atau tidak invasi ke dalam lapangan, karena jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah yang gas air mata yang ditembakkan, tidak sebanding misalnya dengan luas area yang ada, Pak. Kalau 2-3 kali penembakan gas air mata sebenarnya sudah cukup untuk menghalau massa untuk bisa keluar, tapi kenapa sampai 80? Ini kan menjadi pertanyaan tersendiri yang harusnya bisa kemudian menjerat tersangka-tersangkanya yang melakukan penembakan itu. Kenapa bisa melakukan penembakan lebih dari 1 kali, misalnya dari satu polisi yang bertugas. Baik. Yang kedua, bisa juga kemudian dijadikan Mas Akmal, terakhir ini yang juga menjadi penting untuk kita ketahui bersama, begitu tak lama lagi akan ada pergantian ya terkait pengurus di tubuh PSSI. Apa pekerjaan rumah bagi pengurus PSSI yang baru nantinya dalam hal penyelesaian kasus tragedi Kanjuruhan ini, Mas Akmal? Ya, kalau bisa PSSI yang baru nanti membentuk tim khusus untuk menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Dalam hal ini masalah psikologi ya. Bagaimana psikologi masyarakat ini bisa dikembalikan lewat sebuah pendekatan humanis, lewat pendekatan sepak bola yang bukan cuma sekedar jalan. Sejauh ini kan Liga 1 kembali dijalankan, tapi cuma sekedar jalan. Esensi dan maknanya dari kasus Kanjuruhan itu sama sekali sudah diabaikan. Yang penting jalan, bahkan ada kemudian Liga 2-nya juga dihentikan. Padahal harusnya bisa dijalankan dengan kondisi saat ini gitu. PSSI meminta kompetisi diizinkan oleh pemerintah kembali sampai kasus tragedi Kanjuruhan diusut tuntas, tapi di sisi lain PSSI juga memberhentikan kompetisi yang mereka jalankan sendiri. Jadi tugas PSSI ke depan, pengurus baru ini sangat berat sekali, bagaimana memulihkan psikologi masyarakat terhadap tata kelola sepak bola kita. Utamanya adalah tata kelola dalam hal ini kaitannya dengan kegiatan pertandingan sepak bola di liga profesional. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana sinkronisasi ke depan antara regulasi FIFA dengan aturan kepolisian terkait dengan pengamanan kegiatan sepak bola di lapangan. Baik, itu yang ditekankan ya, regulasi FIFA dan aturan pihak kepolisian. Esensi dan makna tragedi Kanjuruhan bisa menjadi transformasi besar di tubuh PSSI nantinya. Terima kasih Pak Akmal Marhali selaku mantan anggota TGIPF sudah bergabung di kesempatan Breaking News kali ini.